边魔龙拳。你以为？ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan kembali membahas Donghua kesayangan kita semua yang berjudul Apotheosis episode 42. Sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Scene awal episode diperlihatkan kacaunya tempat di mana inti pelindung kota Baidi berhasil dihancurkan oleh Panglima Tianwei. Luo Zeng dan Yun Luo masih juga tidak percaya bahwa inti pelindung akan hancur seperti sekarang ini. Karena merasa inti pelindung sudah hancur, Yun Luo memutuskan untuk pergi ke bagian terdepan kota Baidi di mana perang antara pasukan kota Baidi dan iblis sedang terjadi. Melihat kepergian Yun Luo, Luo Zeng meminta agar dia bisa ikut bersama pergi ke medan perang. Namun sayangnya di sini Yun Luo tampak mengabaikan permintaan dari Luo Zeng. Tidak kehabisan akal, Luo Zeng melihat sebuah kereta udara yang biasa digunakan oleh pasukan kota Baidi dan menggunakan kereta tersebut untuk kembali ke medan perang. Sementara itu di medan perang atau garis pertahanan terdepan, pasukan kota Baidi dan para iblis masih saling berperang satu sama lain. Tidak terkecuali Jenderal Fei Long dan juga Jenderal Su yang masih berjibaku untuk menyelamatkan kota Baidi dari invasi iblis kali ini. Teruntuk pasukan pemanah, Jenderal Fei Long meminta agar mereka semua bersiap untuk serentak memanah ke arah gerombolan iblis yang berterbangan. Panglima Haiti sendiri kembali mengolok Jenderal Fei Long yang selalu saja mengklaim mempunyai jutaan pasukan. Namun saat ini jutaan pasukan tersebut tak mampu berbuat banyak di hadapan para iblis. Dia juga memastikan bahwa kota Baidi tidak akan bertahan serta ini adalah hari kehancuran untuk umat manusia di kota Baidi, ucap Panglima Haiti sembari memborbardir pertahanan kota Baidi pada saat ini. Baidi城气数已尽。 Cukup beruntung, Yun Luo yang sebelumnya masih berada di dalam kota berhasil sampai di garis terdepan untuk menghadang serangan Panglima Haiti. Kedatangan Yun Luo sontak membakar semangat semua pasukan, tidak terkecuali Jenderal Fei Long dan juga Jenderal Su. Sembari melakukan serangan-serangan, Jenderal Su memberitahu bahwa Panglima Tianwei sudah berhasil menghancurkan inti pelindung kota Baidi karena sebelumnya masuk ke dalam kota melalui formasi teleportasi. Karena sudah tidak mampu untuk mempertahankan inti pelindung, untuk sekarang mereka hanya bisa sepenuhnya berharap pada kekuatan yang dimiliki oleh Yun Luo. Tidak hanya itu saja, Jenderal Fei Long menganggap bahwa perang dengan iblis kali ini adalah perang hidup dan mati untuk mempertahankan kota Baidi. Di saat yang sama, Yun Luo cukup prihatin ketika melihat banyaknya pasukan kota Baidi yang sudah terluka di garis depan. Sontak hal ini juga membuat dia kembali memberikan semangat dan mengatakan sumpah yang selalu diucapkan oleh para pelindung kota Baidi, yaitu melawan para iblis meskipun ancamannya adalah kematian. Orasi dari Yun Luo ini benar-benar membangkitkan semangat juang pasukan kota Baidi, tidak terkecuali Jenderal Fei Long. Aku ingin melihat sampai kapan kalian mampu untuk bertahan, ucap Panglima Haiti sembari mengeluarkan api suci iblis ilahi untuk melakukan serangan kepada pasukan pertahanan kota Baidi.
陪葬圣火。 Tiba-tiba saja Bang MC atau Lord kita Luozeng membawa kereta udara yang sempat digunakan untuk melawan para iblis pada serangan pertamanya beberapa waktu yang lalu. Dengan kereta udara ini pula Luozeng menahan serangan api suci iblis ilahi yang dilancarkan oleh Panglima Heiti. Datangnya bantuan dari Luozeng juga diperkuat oleh Yun Luo yang menggunakan teknik pelindung untuk menahan sisa-sisa api iblis ilahi yang mengarah ke pasukan kota Baidi. Sementara itu, Luozeng kemudian menghampiri Jenderal Fei Long untuk mengabarkan bahwa Panglima Tian Wei sudah berhasil menghancurkan inti pelindung dan sayangnya dia dan Yun Luo telat untuk menghentikan aksi Panglima Tian Wei tersebut. Jenderal Fei Long mengiyakan laporan Luozeng karena dia juga sudah mendapat kabar tersebut. Namun yang dikhawatirkan oleh Jenderal Fei Long sekarang adalah Panglima Heiti dan api suci iblis ilahi yang begitu menakutkan. Begitu api suci iblis ilahi sudah sampai untuk menyerang bagian kota, Jenderal Fei Long serta Jenderal Su pun terpaksa akan pergi ke sana dan tentunya meninggalkan Yun Luo sendirian di garis terdepan. Karena Yun Luo sendirian, Jenderal Fei Long sangat berharap bahwa Luozeng mau untuk menemani Yun Luo untuk melawan para iblis di tempat ini. Dengan sangat siap Luozeng berkata bahwa dia akan mengambil semua kepercayaan Jenderal Fei Long kepadanya. Namun di sini Luozeng berniat meminjam kekuatan dari Jenderal Fei Long dan juga Jenderal Su saat melakukan serangan kepada Panglima Heiti sebelum mereka berdua pergi. 释放了本命真元，但只有云罗一人能阻拦妖，但我这里分不开身。罗征，听候调遣。是，跟你们借样东西。 Terlihat memang kekuatan dari api suci iblis ilahi yang digunakan Panglima Heiti terus memborbardir pertahanan yang digalang oleh Yun Luo. Hingga pada akhirnya Yun Luo dengan segala ke-overpowerannya pun harus mengakui bahwa api iblis ilahi terlalu kuat untuknya. Gadis ini terlihat jatuh dan terluka serta membuat Luozeng langsung terbang untuk menangkap badannya yang sudah dalam kondisi lemah. Luozeng langsung menanyakan apakah kondisi Yun Luo baik-baik saja serta kecewa karena Yun Luo terlalu memaksakan untuk menghadang serangan iblis sendirian seperti tadi. Aku lahir di kota Baidi, jadi ini adalah bentuk tanggung jawab melindungi tempat kelahiranku, ucap Yun Luo sebelum dia pingsan di pangkuan Luozeng. Karena kondisi Yun Luo sudah pingsan, Luozeng memberikan sebuah pil yang pernah diberikan oleh senior Meng Changjun kepadanya. Jatuhnya Yun Luo langsung dimanfaatkan oleh Panglima Heiti untuk kembali melakukan serangan dengan api suci iblis ilahi dan kelihatan di sini kalau Luozeng yang akan menggantikan peran Yun Luo untuk sepenuhnya melindungi garis terdepan kota Baidi. Sambil melompat ke arah Panglima Heiti, Luozeng meminta bantuan kepada Jenderal Su dan Jenderal Fei Long untuk melakukan serangan terkuat mereka agar bisa dikombinasikan guna melawan serangan Panglima Heiti. Tinju naga ilusi dari Jenderal Su dan panah guntur langit dari Jenderal Fei Long dipergunakan oleh Luozeng untuk menghancurkan pertahanan serangan Panglima Heiti, dan kesempatan ini juga digunakan oleh Luozeng untuk mengendalikan tinju naga ilusi milik Jenderal Su untuk melakukan serangan telak kepada Panglima Heiti. Serangan Luozeng ini memang mampu untuk menekan Panglima Heiti, namun tetap saja dengan api suci iblis ilahi, Panglima Heiti masih terlihat kokoh dan kembali melakukan serangan ke arah Yun Luo.
Melihat hal tersebut, tentu saja Luo Zhang langsung melompat untuk menghentikan serangan sekaligus mencoba teknik rahasia yang pernah dia pelajari dari buku sang ayah. Yun Luo yang masih dalam keadaan lemah tentu saja khawatir ketika melihat kenekatan dari Luo Zhang. Dia juga langsung menghampiri Luo Zhang untuk menyelamatkannya. Namun sayang, terlihat Panglima Heiti datang ke hadapan Yun Luo untuk menyelesaikan pertarungan di antara mereka berdua. Sementara itu Luo Zhang yang masih terjebak di dalam api suci iblis ilahi, dia juga terlihat sudah tidak menggunakan pakaian karena kuatnya api yang membakar tubuhnya. Meskipun begitu, Luo Zhang tetap berpikir bahwa api suci iblis ilahi ini adalah sebuah jenis api yang bisa disempurnakan oleh teknik penyempurnaan dewa tertinggi miliknya, dan kejadian ini sama persis ketika Luo Zhang tercebur ke dalam lahar panas ketika dikejar oleh ratu monster laba-laba. Selagi Luo Zhang disibukkan dengan penempaan tubuh dengan api suci iblis ilahi, Yun Luo masih berusaha untuk memberikan perlawanan kepada Panglima Heiti. Namun sayangnya dari beberapa serangan, Panglima Heiti kelihatan mampu untuk membuat Yun Luo tak berdaya serta memberikan pesan bahwa iblis pasti akan menguasai dunia pada saat ini. Tak lama kemudian, kejadian aneh mulai terjadi pada pasukan iblis di mana kekuatan mereka kelihatan tersedot ke dalam api suci iblis ilahi. Bisa dipastikan bahwa Luo Zhang dengan kemampuan penyempurnaan dewa tertinggi mampu untuk menempa serta menyedot kekuatan dari api suci iblis ilahi tersebut. Pasukan kota Baidi yang melihat kejadian ini juga menyadari bahwa terdapat kilauan cahaya yang seketika membuat api iblis ilahi semakin menipis. Sontak keanehan ini langsung membuat Panglima Heiti sadar bahwa Luo Zhang mampu untuk menyerap kekuatan dari api iblis ilahi. Namun sayangnya ketika dia hendak pergi menghentikan Luo Zhang, Yun Luo kembali bangkit untuk menghadang dirinya. Terlihat di sini Yun Luo menggunakan segel api karma darah untuk membuat sebuah piramid kurungan guna menghentikan laju Panglima Heiti. Piramid ini juga sekaligus akan menjadi hukuman dari semua perbuatan yang dilakukan oleh Panglima Heiti kepada umat manusia. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.